Oke, hai semuanya. Untuk pertama kalinya Kak Handi bikin video yang akan panjang, di mana kita akan membahas untuk persiapan UTBK 2025, paling tidak untuk sekarang gitu ya. Kemudian nanti di episode kali ini kita bakal coba mereview materi juga. Kemudian kita coba ke contoh-contoh soalnya seperti apa. Dan untuk yang video pertama ini kita bakal coba bahas materi yang paling sederhana, yaitu adalah persamaan garis, teman-teman. Jadi biasanya persamaan garis atau fungsi linier itu sering banget dibahas gitu ya, atau paling tidak mungkin ada di fungsi-fungsi meskipun tidak disebutkan itu ya persamaan garis, tapi mostly kayaknya banyak yang membahas terkait dengan persamaan garis ini. Nah, nanti sistemnya nanti Kak Handi akan mereview, kemudian kita akan coba recall beberapa persamaan-persamaan atau misalnya beberapa konsep yang mungkin harus teman-teman ingat gitu ya. Nanti setelah itu baru kita bahas soal-soalnya. Kalau gitu kita coba review bareng-bareng si persamaan garis ini. Persamaan garis ini kan selalu punya bentuk umum gitu ya. Dan sebenarnya bentuk umum yang dimiliki sama si persamaan garis itu ada beberapa. Nah, jadi kalian bisa tulis di sini misalnya bentuk umum gitu ya. Bentuk umum dari si persamaan garis gitu ya, bentuk umum. Nah, jadi bentuk umumnya dari si persamaan garis ini ada beberapa. Paling tidak ada 3 teman-teman ya, yang mungkin sering teman-teman dapatkan. Di sini kan dituliskan dulu yang pertama, yang paling sederhana yaitu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, seperti ini. Ya, C-nya bisa diganti dengan apapun, tapi biasanya yang jadi koefisien dari si X itu dituliskan sebagai M. Kenapa dituliskan sebagai M? Karena ini biasanya simbol yang cukup familiar yang kita sebut dengan simbol untuk gradien. Gitu ya, gradien atau kemiringan dari garis dalam hal ini ya. Kalau misal kurva berarti kemiringan kurva gitu ya. Kemudian si C yang ada di sini itu punya makna bahwa dia adalah titik potong sumbu Y. Nah, jadi kalau teman-teman punya gambarnya gitu ya, punya gambar si persamaan garis, kemudian teman-teman kelihatan di situ ada namanya titik potong sumbu Y, maka sebenarnya teman-teman udah dapat satu clue karena konstanta yang ada di sini gitu ya, itu sebenarnya titik potong sumbu Y-nya. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketika si persamaan garis ini kita tahu gradiennya berapa, kemudian kita juga tahu satu titik yang dilalui sama si garis tersebut, atau titik yang terletak pada garis tersebut itu apa? Paling tidak 1. Nah, persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, seperti ini. Dan tentu saja penjelasannya masih sama. M di sini adalah gradien gitu ya. Gradien. Kemudian X1 dan Y1 itu adalah titik yang dilalui gitu ya. Titik yang dilalui. Atau kalau teman-teman bingung juga gitu ya teman-teman ya. Jadi ada misalnya suatu garis gitu ya, ada suatu garis, kemudian si titik ini terletak pada garis gitu. Jadi si titik terletak pada garis atau si titik tersebut dilalui sama si garis atau kalimat-kalimat yang setara dengan itu yang merujuk pada kalimat ini gitu ya. Itu arti dari kalimat ini. Nah, kemudian ada lagi satu yang kalau Kak Handi sendiri sebenarnya jarang pakai. Tapi itu biasanya diajarin dulu waktu teman-teman di SMP mungkin ya, atau mungkin di SMA juga beberapa kali dibahas gitu ya. Yaitu yang bentuknya adalah Y2 min Y1. Bukan Y2 Y min Y1 dong. Y min Y1 gitu ya. Y min Y1 baru bawahnya ya. Y2 min Y1. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisinya kita bakal pakai ketika apa? Jadi, si persamaan ini kita akan pakai ketika kita tahu 2 titik yang dilalui sama si garis. X1 sama si Y1 dan X2 dan si Y2. Gini ya. Oke. Nah, kenapa kok harus 2 titik, Kak? Jadi, kan tulis dulu ya. Ini titik yang dilalui. Sama kayak tadi tuh. Titik yang dilalui. Oke. Nah, kenapa harus 2 titik? Sebenarnya nggak harus 2 titik sih. Cuma paling tidak harus minimal 2. 3 boleh nggak? Boleh gitu ya. Cuma
paling nggak 2 itu udah cukup gitu ya. Paling tidak 2 itu udah cukup. Jadi logikanya adalah kalau teman-teman mau bikin suatu garis, misalnya kan dia punya titik di sini. Kalau titiknya cuma 1, kalau teman-teman mau bikin garis, berarti kan kayak gini. Bisa kayak gini garisnya, bisa kayak gini garisnya, bisa kayak gini garisnya, bisa kayak gini garisnya. Artinya ada sangat amat banyak titik yang bisa kita buat gitu kan. Sementara kalau misal kita punya 2 titik, kita akan mendapatkan 1 garis pasti. Jadi paling tidak kalau kita punya 2 titik seperti ini, kita akan punya 1 garis pasti yang bentuknya seperti ini. Nggak ada lagi garis yang bisa kita buat, garis lurus gitu ya, yang bisa kita buat, yang kalau misal udah ada patokan 2 titik ini, dia dilalui sama si garis tadi. Nah, inilah alasannya kenapa kita butuh minimal 2 titik. Kalau 3 titik ya boleh juga ya, pasti misalnya titik ketiganya di sini, atau kalau 4 titik keempatnya di sini dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada 3 persamaan ini, tapi meskipun demikian nanti biasanya sih Kak Handi menggunakannya yang bagian sini. Jadi Kak Handi lebih sering itu menggunakan yang bagian sini. Akan sangat amat sering kita pakai kalau misal kita pakai persamaan garis yang bagian sini itu. Cuma gimana kalau misal kita itu punya 2 titik tapi kita nggak punya gradien secara langsung, tapi kita pengen pakai yang ini aja gitu. Ya boleh-boleh aja. Teman-teman bisa menggunakan yang bentuknya yang ini tadi, tapi M-nya harus dicari dulu. Nah, M-nya ini jangan ditulis ya. Jadi M-nya ini bisa teman-teman cari menggunakan Y2-1 per X2-1. Atau biasa kita bilang selisih Y dibagi dengan selisih X-nya. Nah, itu yang dimaksud dalam hal ini, gitu ya. Nah, jadi inilah beberapa persamaan garis yang mungkin harus teman-teman tahu, atau paling tidak teman-teman paham gitu bahwa ada nih beberapa persamaan garis. Tapi sebenarnya secara konsep, kalau teman-teman paham arti dari dia dilalui, kemudian dia itu punya gradien berapa gitu ya, teman-teman paling tidak cukup menghafal 1 aja, cukup paham 1 aja, itu sudah bisa mengcover semuanya. Jadi nggak harus semuanya dipakai. Makanya kalau Kak Andi sih sarannya teman-teman pakai yang ini aja. Jadi pakai yang kedua ini aja. Kayaknya akan lebih praktikal juga. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba langsung ke soal untuk kita bahas, teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba mulai untuk menjawab soal dari yang paling sederhana, gitu ya. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan garis sesuai pada gambar lah ya, sesuai pada gambar. Nah, untuk soal yang ini kita bisa menggunakan persamaan garis yang paling sederhana tadi, yaitu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi teman-teman ingat lagi aja bahwa si M yang ada di sini itu adalah gradien yang mana bisa dicari dengan cara M sama dengan delta Y per delta X. Atau Y2-1 gitu ya, selisih Y-nya, kemudian ada selisih X-nya. Kayak gini, oke? Kemudian si C ini adalah si titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Nah, seperti ini, oke? Nah, sekarang teman-teman cari aja manual gitu. Kalau untuk gradiennya kan tidak tertulis secara langsung. Nah, teman-teman bisa ngambil segitiga yang bisa merepresentasikan dari si gradien garisnya. Nah, jadi teman-teman kenapa kok pakai segitiga? Karena kalau teman-teman pakai seperti ini, segitiga seperti ini, kecil seperti ini, teman-teman akan tahu selisih Y-nya berapa, selisih X-nya berapa. Dan segitiganya nggak harus di sini. Teman-teman juga bisa pindah ke sini misalnya. Tapi bakal sama aja hasilnya. Kenapa sama aja ya? Karena garis lurus itu gradiennya itu selalu tetap sepanjang variabel X-nya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, kemudian besar kecilnya si segitiga yang teman-teman mau ambil itu juga nggak masalah karena akan sama aja. Jadi misalnya teman-teman ngambilnya 2 gini. Kalau tadi kan kalian panggilnya 1 gitu ya, satu kotak. Ini 2 kotak gitu. Bahkan kalau teman-teman mau misalnya pakai 3 gitu ya. Pakai 3 kayak gini boleh nggak? Ya boleh. Yang paling penting adalah teman-teman bisa tahu selisih Y-nya itu berapa, selisih X-nya berapa. Nah, kalau dalam hal ini di sini berarti kan yang ketahuan adalah, ingat delta Y itu berarti bagian sini teman-teman. Ini delta Y karena kan panjang sisi tegaknya. Karena kan Y-nya kan di sini kan. Gitu. Jadi panjangnya itu berapa? Nah, kalau kita lihat panjangnya di sini berarti 3 kotak. Jadi delta Y-nya itu adalah 3 gitu. Atau kita bisa bilang 3 satuan gitu ya. Kita bisa bilang dia 3 satuan. Kemudian delta X-nya juga dengan cara yang sama. Kita bisa cari sini.
gitu ya. Jadi delta X-nya itu sama dengan 3 juga gitu. Jadi delta X dalam hal ini artinya itu, oh iya, kata delta itu artinya selisih ya teman-teman ya. Jadi selisih, kalau teman-teman ada yang belum familiar, delta itu artinya selisih. Jadi panjangnya itu berapa gitu. Kalau kita bikin segitiga kayak tadi, panjangnya sisi tegaknya itulah si delta Y, panjangnya sisi yang mendatar itulah si delta X. Kalau teman-teman misalnya mau pakai koordinat-koordinat, dicari dengan menggunakan Y2 min Y1 per X2 min X1 itu juga boleh. Cuma kayaknya akan kelamaan. Jadi teman-teman pakai segitiga seperti ini aja. Kayaknya kalau ada gambarnya dan tahu satuannya pasti pakai yang ini aja, itu kayaknya udah cukup. Nah, di sini berarti teman-teman bisa langsung nyari M-nya. Berarti M itu sama dengan delta Y per delta X kan? Berarti 3 per 3 sama dengan 1. Oke? Berarti M sama dengan 1. Kita sudah menemukan si M-nya. Oke? Kita sudah menemukan si M-nya. Sekarang berarti kita menentukan si C-nya. Nah, si C-nya ini ingat lagi, si C kan kita sudah tahu bahwa si C ini menandakan bahwa itu adalah si titik potong sumbu Y-nya. Artinya teman-teman lihat aja persamaan garisnya atau gambar garisnya, kemudian lihat dia itu berpotongan di sumbu Y di titik berapa. Nah, teman-teman perhatikan di bagian sini. Di bagian sini itu ada suatu titik yang dipotong, ya kan ya? Di bagian sini, ya kan? Ini memotong dengan sumbu Y-nya. Nah, angka berapa yang muncul di situ itulah si C, gitu ya. Angka berapa yang muncul di sini inilah si C, teman-teman. Gitu, ini si C dia. Nah, kayak gini. Ya udah, berarti kita langsung tahu juga si C itu sama dengan 1 juga. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ngambilnya di sini ya. Kalau teman-teman ngambil di sini nih artinya itu titik potong sumbu X, bukan titik potong sumbu Y, gitu ya. Jadi caranya itu ini sumbu Y berpotongnya di sini. Gitu. Oke. Kita coba tandai lagi seperti ini. Habis itu, teman-teman boleh sekarang untuk menuliskan atau mengonstruksi kembali si persamaan garisnya. Seperti ini. Berarti Y sama dengan M-nya tadi. M-nya kita dapat 1. Kemudian X gitu ya. Ditambah dengan C-nya juga 1. Oke, seperti ini. Nanti sederhanakan dengan aljabarnya aja. Jadi Y sama dengan 1 kali X itu X. Ditambah dengan 1. Oke, seperti ini. Oke, kenapa penjelasannya cukup panjang? Karena sebenarnya nggak cukup panjang sih. Cuma kami pengen kalian ngerti aja. Nanti kalau teman-teman mau coba latihanlah ya teman-teman potong-potong aja langkah-langkah yang tidak terlalu perlu gitu. Jadi teman-teman nggak harus menuliskan semuanya. Karena kan kalau menjawab soal UTBK itu pasti ada batas waktunya. Oke, teman-teman. Jadi di sini jawabannya tentu saja itu adalah yang D ya. Y sama dengan X plus 1. Begitu. Ini adalah soal yang selanjutnya. Kemudian di sini kita baca dulu sebuah garis pada bidang X, Y atau kartesius ya teman-teman ya. Melewati titik asal dan memiliki kemiringan sebesar 1/7. Manakah dari titik berikut yang terletak pada garis tersebut? Oke. Kami bakal coba visualisasi dulu karena penting sekali untuk teman-teman tahu apa maksud dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Dia bilang ada suatu garis yang melewati titik asal. Nah, kan diterjemahkan dulu titik asal itu apa maksudnya. Jadi titik asal kalau di kartesius itu sebenarnya titik 0,0. Gitu ya, titik 0,0. Artinya teman-teman, kita itu sudah tahu bahwa si garisnya itu dia itu lewat di titik asal yaitu 0,0. Kemudian juga memiliki kemiringan itu sebesar 1/7. Nah, kemiringan ini kan tidak lain tidak bukan ya si M tadi. Si gradien gitu ya. Artinya kita sudah punya satu gradien yaitu 1/7. Sorry, kita punya satu titik maksudnya ya. Kemudian kita punya gradiennya. Jadi dua hal yang paling penting itu udah bisa kita udah bisa atau cukup bagi kita untuk menentukan si persamaan garisnya seperti apa. Menggunakan yang mana? Menggunakan persamaan yang kedua yang kami bilang paling sering digunakan, yaitu adalah Y sama dengan Y min Y1 gitu ya, sama dengan M dikali X min X1. Nah, kayak gini. Gitu, jadi teman-teman bisa substitusi aja. Di sini X1-nya 0 gitu ya. Ini X1-nya. X1-nya kan ditulis ini deh ya. Ini X1, ini Y1. Gitu. Kemudian yang ini itu adalah M-nya, gradiennya gitu ya. Kan ini gini, kan gimana ya? Gini aja. Ini M-nya. Gitu ya.
Udah, substitusi deh. Substitusi itu diganti ya teman-teman. Jadi Y min 0 sama dengan M-nya itu 1/7 X min 0. Nah, seperti ini. Berarti Y sama dengan Y kurang 0 Y gitu ya. X kurang 0 juga X 1/7 kali X itu 1/7X. Atau X/7 lah gitu ya. X/7. Nah, yang kita dapatkan di sini itu adalah persamaan garisnya. Ingat ya, ini baru persamaan garisnya. Kan coba tulis perjelas ini. Ini adalah persamaan garis. Oke, persamaan garis. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan garis, kita apain? Jadi setelah kita mendapatkan persamaan garis, yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah manakah dari titik berikut yang terletak pada garis tersebut? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Nah, secara logika sebenarnya gini teman-teman ya. Jadi kenapa kok ada kalimat ini gitu ya? Kenapa kok ada kalimat ini? Jadi misalnya kayak gini ya. Kan coba gambarin, visualisasikan dulu ya. Jadi apa namanya? Kita kan punya garis yang dia itu lewat di titik asal. Jadi dia itu lewat di titik 0,0 gitu ya. Dia lewat di titik 0,0 seperti ini. Set, gitu kan? Nah, persamaannya kita udah tahu. Ini kan titik 0,0 di sini. Titik 0,0. Persamaannya kita udah tahu sih sekarang. Dia adalah Y sama dengan 1/7X. 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 Tetapi nggak boleh cukup sampai di situ aja. Kenapa? Karena dia minta lebih nih. Jadi si soalnya itu dia minta lebih. Minta lebihnya apa? Jadi dia bilang titik di antara A sampai E ini kira-kira mana yang terletak pada garis. Jadi kan kalau garis itu kan sebenarnya ada banyak sekali titik yang ada di sana. Jadi bisa di sini, sini, gitu dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi karena ada banyak titik yang bisa kita taruh di sana, maka teman-teman sebenarnya bisa mencari tahu kira-kira di antara di sini itu mana yang terletak. Caranya gimana? Disubstitusi aja. Jadi teman-teman bisa dengan cara disubstitusi aja, nanti bakal langsung tahu kira-kira mana yang tepat. Contohnya, misalnya yang A itu kan 0,7 nih, berarti X-nya 0, Y-nya 7. Coba teman-teman substitusi. Jadi yang A ya. Kalau misal Y-nya 7 gitu ya, kan diganti Y-nya 7, X-nya 0. Nah, kira-kira match nggak dia? Gitu ya. Jadi 7 sama dengan 1/7 kali 0. Sementara 1/7 kali 0 itu kan 0 ya. Jadi 7 sama dengan 0. Apakah 7 sama dengan 0? Jawabannya enggak, tentu saja. Berarti ini gagal. Yang ini salah. Ini salah. Yang B misalnya. 1/7, 1,7, sorry ya. Berarti Y-nya itu 7, kemudian X-nya itu 1, berarti 1/7 kali 1. Nah, dia bilang 7 sama dengan 1/7. Apakah ini benar? Jawabannya tentu saja salah, gitu ya. Lanjutkan sampai ketemu. Misalnya yang C. Yang C itu 7,7. Jadi 7, Y-nya, X-nya juga 7. 1/7 kali 7. Berarti jadinya 7 sama dengan 1/7 kali 7 itu 1. Ini salah. Gitu kan? Karena 7 tidak sama dengan 1, tentu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah yang D, 14,2. Nah, kita coba lagi. Gitu kan? Berarti di sini teman-teman X-nya 14 ya. Yang D. Berarti X-nya 14, Y-nya 2. Berarti Y-nya 2. Karena ini ya, ikutin pola ini. Y sama dengan 1/7X. 2 sama dengan 1/7X. X-nya tadi 14. 14. Oke? Kita lihat match nggak ini? Jadi ini 14 bagi 7, gitu kan? Berarti ini jadinya 2 sama dengan 2. Benar ya? Nah, berarti ini benar. Ini benar. Tada. Nah, berarti yang ini salah tadi. Ini salah, ini benar. Tapi kalau misal mau dicek yang E juga bisa ya. Harusnya sih salah ya. Tapi kalau misal mau dicek juga bisa. Misalnya yang kayak gini. E jadinya berarti 14 sama dengan 1/7 kali 2. Salah lah ya. Ini 14 sama dengan 2/7. Ya tentu saja salah. Kita udah dapat jawabannya juga. Jadi ini juga salah satu yang harus teman-teman ingat bahwa ketika nanti teman-teman punya kurva apapun, atau dalam hal ini misalnya persamaan garis gitu ya. Persamaan garis atau kurva yang lain teman-teman. Kalau misal kita mau ngecek si titik tersebut apakah terletak pada kurva tersebut, gitu ya, si titik, satu titik ini, apakah dia terletak pada kurva tersebut, teman-teman ceknya adalah teman-teman substitusi aja ke persamaan garisnya. Jadi kalau teman-teman cek di persamaan garisnya, dia match atau enggak, dia cocok atau enggak, benar nggak pernyataan matematikanya. Kalau dia benar, berarti si titik itu terletak di
garisnya. Jadi misalnya kayak si mana tadi, titik 14,2 tadi. 14,2 itu ternyata terletak di garis. Jadi misalkan ditulis kayak gini. Anggaplah ini ya. 14,2. Nah, anggaplah ini adalah titik 14,2. Nah, jadi si 14,2 itu dia terletak di ini aja deh, kan tulis gini aja ya. 14,2. Nah, dia itu terletak pada garis Y sama dengan 1/7X gitu. Jadi kalau misal yang lain gimana? Yang 0,7 ya 0,7 berarti nggak termasuk. Bisa jadi di luar sini atau di sini gitu. Jadi kalau misal ada titik yang kalau kita substitusi dia tidak memenuhi, berarti kalau secara grafik dia itu tidak berada di garisnya gitu. Atau yang ya teman-teman bisa logikain aja kira-kira seperti apa. Oke? Nah, jadi mungkin kayak gitu dulu teman-teman videonya. Jadi ini adalah episode pertama berarti ya. Nanti kita bakal coba bahas-bahas lagi soal yang lainnya. Kalau gitu terima kasih semuanya. Bye.